Anda punya hajat, punya soalan, punya masalah, punya hutang, ingin haji, ingin umrah, suami istri yang sudah lama menikah, belum punya keturunan, Anda lagi sakit, subhanallah. Berbanyak salawat, jamin obat semua. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana di hadis yang dihasankan oleh ulama, tukfa hammuk, wa yughfaru dhambuk, wa tuqda hajatuk. Dalam salawat kepada Rasul, Anda mendapatkan 3 hal. Di luar syafaat, Anda dapat 3 hal. Yang pertama, dikabulkan segala hajat. Yang kedua, diampuni segala dosa. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan. Segala sulit, susah, Allah kasih kemudahan. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى. Orang-orang yang salawat kepada Rasul dalam 1 hari. Ini hadiah untuk tuan-tuan, puan-puan. 1 hari. Setiap 1 hari tidak boleh lepas 1 hari belum bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam 1 hari dan 1 malam 10 kali saja. Hanya 10 kali. Saya yakin 10 kali tidak lebih dari 2 minit. Tidak lebih dari 2 minit. 24 jam dalam 1 hari, 2 minit ikhlas salawat kepada Rasul. Apa yang kita dapat? Syafaat Rasul. Syafaat Rasul. Kalau kita dapat seorang berkata, orang-orang yang bersalawat kepada Sultan akan dapatkan hadiah besar. Bagaimana kita? Mau salawat tidak? Semua bersalawat. Setiap hari bukan 10 kali lagi. Mau 1.000. Supaya kenapa? Sultan senang, Raja senang, orang-orang besar senang, nanti kalau dia senang kita dapat hadiah besar. Apakah kita tidak mau Rasulullah juga senang? Kalau kita bersalawat, sebagaimana di riwayat lain, kita saat bersalawat, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian Allah hantarkan kepadaku. Allah nampakkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini salawat tuan-tuan, puan-puan dari jamaah Masjid Al-Furqan. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi boleh nama kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Lewat apa? Lewat salawat. Jadi jamaah sekalian, kita mencinta Rasul bukan hanya duduk di majlis untuk kita bersalawat. Lepas majlis kita sudah tidak bersalawat lagi. Yang semestinya cinta Rasul, setiap hari kita bersalawat. Cinta Rasul, setiap hari dalam kehidupan kita ada maulid. Saya tidak setuju ada maulid dalam 1 tahun 1 kali. Dalam 1 tahun 1 kali maulid tidak cukup. Kalau boleh setiap hari. Dan setiap hari kita rasa Rasulullah bukan hanya datang atau hadir pas acara maulid saja. Tapi Rasul selalu ada dalam kehidupan kita. Rasul ada di dalam fikiran kita. Rasul ada di dalam hati kita. Rasulullah ada di dalam dada kita. Rasulullah ada dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Kita buktikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik itu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa. Malah orang-orang dijaminkan posisi dekat bersama Rasul nanti di hari kiamat. Ada orang-orang terpilih. Ada orang-orang terpilih. Orang yang terdekat kepada Allah hari kiamat siapa? Ahlul Quran. Orang yang terdekat kepada Rasul hari kiamat siapa? 2. Yang pertama,
orang yang senantiasa di dalam dunianya dia selalu bersalawat kepada Rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Kita berapa kali salawat? Kalau kita baca surat kabar, 1 jam, 2 jam. Kita tengok TV, ada lagi film barat lagi. Kita tidak bosan. Senang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita pergi ke mall. Kita bawa hiburan. Kita punya anak. Budak jalan-jalan. Busing-busing. Dari jam subuh, jam pagi, jam 7, pulang ke rumah sudah jam petang. Berapa jam habis? Hiburan, senang. Tapi berbanyak salawat kepada Rasul, kita mendapatkan duduk dekat sama Rasul hari kiamat. Jadi kita menjadi orang dalam satu majlis bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang terdekat kepada Rasul nanti di hari kiamat, orang yang paling mulia akhlaknya. Ini soal akhlak. Sekarang banyak umat Islam, kerusakan umat Islam karena akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga dua hal. Saya bertanya tuan-tuan, puan-puan, iman kepada Allah tidak? Jawab. Iman tidak. Iman kepada hari akhir tidak. Faham hari akhir? Hari kiamat. Percaya hari kiamat? Yakin hari kiamat? Kata Rasulullah, kalau anda percaya Allah, percaya hari kiamat, mesti jaga dua hal. Berkata-kata yang baik. Atau diam. Atau diam. Ini sekarang kita kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara selain yang baik. Amar ma'ruf, nahi munkar, zikir, istighfar, doa, baca Quran, berdakwah. Tidak pernah ada kata yang tidak bagus. Semacam itu sahabat, semacam itu para alim ulama, semua menjaga. Malah salah satu cerita di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Rabi' Ibn Khuthayim rahimahullah, kalau kita duduk bersama dia 1 tahun, di samping dia, kita temani sahabat sama dia 1 tahun, dia tidak mau mula berbicara. Dia lebih banyak diam daripada berbicara, daripada berkata-kata. Kalau dia berbicara, mesti jawab. Kalau ada soalan, dia jawab. Kalau tidak ada soalan, tidak jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus diam. Kalau kita duduk 1 tahun sama dia, dia tidak mula berbicara. Kita sekarang dari pagi sampai malam berapa kali berbicara? Berapa kali kata-kata? Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Fakkir fima taqul, fa in kana khairan faqul wa illa fasmut." Berfikirlah sebelum anda berkata-kata. Ini nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berfikirlah sebelum berkata-kata. Kalau berkata itu baik, silahkan teruskan. Kalau tidak baik, diam. Sekarang kita teruskan kata-kata, habis itu astagfirullah. Ya Allah maaf, terus saya kata. Sudah teruskan kata astagfirullahalazim. Memang manusia. Itulah kata Allah, innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia amat zalim dan amat bodoh. Macam itu berlaku manusia, zalim, sangat zalim dan sangat bodoh. Dia tidak boleh jaga diri.
Padahal ini sama, sebabnya lidah, sebabnya lisan, sebabnya kata-kata. Rasulullah SAW bersabda, boleh jadi seorang masuk ke neraka 70 tahun sebabnya satu kata. Na'udzubillah. Sebabnya satu kata masuk neraka 70 tahun. Bagaimana kalau 100 kata? Berapa tahun? 700 tahun. Apalagi ibu-ibu, kaum wanita. Mohon maaf. Ibu-ibu, mohon maaf. Maaf tidak? Maafi enggak? Ikhlas. Saya pernah jumpa seorang ibu, dia berkata, Ustaz, alhamdulillah, saya tidak pernah bagi kata-kata yang tidak bagus terhadap sahabat. Saya tidak pernah ghibah, saya tidak pernah gosip. Tapi saya punya satu masalah, suka mendengar gosip. Dia tidak kata-kata, tapi mendengar. Dosanya sama. Dosanya sama. Orang yang mendengar maupun perkata sama dosa. Dan kata Rasulullah, itu sebabnya kaum wanita banyak masuk neraka, sebabnya ini. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang boleh jaga lidah itu, kata Rasul, saya jamin masuk surga. Janji Rasulullah, janji. Ada janji Rasulullah, orang yang boleh jaga ini, tahu ini? Tahu tidak? Ini baik. Padahal ini dia punya daging tipis kan? Berapa kali gigit sendiri? Pernah kan? Sambil lagi makan, senang makan, sedap ya? Makanan Arab. Sedap makanan, astagfirullahaladzim. Ada apa? Saya gigit sendiri. Masa tidak boleh kontrol? Macam orang boleh gigit sendiri? Macam mana? Karena kita punya lidah saja tidak boleh kontrol. Oleh karena selalu gigit sendiri. Kadang kita gigit sendiri sampai ada darah, keluar darah. Mudah-mudahan keluar darah, Allah ampuni dosa kata-kata ini. Ini karena selalu. Oleh karena itu kita ganti. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, kalau anda percaya Allah, percaya hari akhirat, jagalah kata-kata. Kalau baik, teruskan. Tidak baik, diamkan. Kalau umat terdahulu, umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, kalau mereka berpuasa, tidak ada kata-kata. Tidak ada kata-kata. Jadi kalau ada orang mau bagi bicara, dia tidak jawab, oh ini lagi puasa. Ini sekarang di bulan Ramadan, kita lagi puasa, malah hancur puasa gara-gara kata-kata. Subhan, malah terbalik. Semestinya, kita setiap hari puasa. Bukan puasa makan, minum, tapi puasa kata-kata. Boleh tidak? Boleh? Siap? Mulai malam ini malam Jumat. Ya, saya minta, karena malam Jumat malam barakah. Dan Rasulullah SAW mengkhususkan malam Jumat berbanyak salawat kepada Rasul. Sebagaimana di hadis Abi Daud dan yang lainnya, "Aktsiru alayya min as-salati yawm al-jum'ati wa lailataha, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat. Karena sungguh salawat kalian Allah hantarkan kepadaku di Madinah. Allah hantarkan. Jadi kita khusus jaga lidah, tidak boleh berkata-kata, apalagi kata-kata negatif, apalagi kata-kata kotor, apalagi kata-kata tidak bagus. Dan insyaAllah nanti ada satu hari, ada kuliah duha, ceramah duha, khusus muslimah, kaum muslimah,
saya bagikan satu ceramah, satu syarahan khusus 10 kata tidak boleh dibawa. Kenapa saya khususkan muslimah? Karena muslimah lebih banyak kata-kata daripada lelaki. Apalagi kata-kata sama dia punya anak. Anak, budak, kecil, cucu. Ada 10 kata, kalau seorang ibu berkata itu sama dia punya anak, dia punya hati sudah hancur. Jadi besok-besok dia sudah besar, sudah tidak pandai lagi. Susah belajar, susah baca, susah agama, susah jadi anak salih-salihah. Macam mana susah itu? Sebabnya 10 kata yang sudah disampaikan oleh pada orang tua. InsyaAllah nanti ada syarahan khusus itu. Supaya kita jaga. Banyak orang tidak sadar, dia harap punya anak salih-salihah, tapi dia sendiri menghancurkan rasa iman dan rasa yakin dalam hati dia punya anak. Jadi khusus saya mohon tuan-tuan puan-puan, ini malam Jumat kita khususkan bersalawat kepada Rasul. Kita di Indon kemarin saya umumkan di media, di TV One, dan kita sudah sebarkan banyak ceramah-ceramah di seluruh majlis ta'lim, seluruh kota, seluruh acara. Saya bagi kepada jamaah amalan. Kita ini bulan Rabiul Awal, kita mau hadiahkan untuk Rasulullah SAW 100 juta salawat. 100 juta salawat. Karena mungkin Indonesia kan ramai orang ya. 200 juta lah. Jadi satu orang saja satu kali salawat sudah habis. Tapi saya kumpulkan semua jamaah 100 juta dalam satu bulan Rabiul Awal ini. Kita bagi hadiah Rasulullah SAW. Saya sekarang minta tuan-tuan puan-puan, mula malam ini Anda punya tugas. Setiap salat Anda bersalawat. Setiap salat Anda bersalawat. Boleh Anda setiap salat 200 kali salawat. 200 kali 5 waktu berapa? 1.000. Ini satu hari. Berapa hari lagi? Bulan Rabiul Awal masih lama lagi ya, 20 lebih hari. Kita boleh 2.000, boleh 2 juta, kita kasih hadiah. Niat apa? Anda punya hajat, punya soalan, punya masalah, punya hutang, ingin haji, ingin umrah, suami istri yang sudah lama menikah, belum punya keturunan, Anda lagi sakit, subhanallah, berbanyak salawat, jamin obat semua. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana di hadis yang dihasankan oleh ulama, tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Dalam salawat kepada Rasul, Anda mendapatkan 3 hal. Di luar syafaat, Anda dapat 3 hal. Yang pertama, dikabulkan segala hajat. Yang kedua, diampuni segala dosa. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan. Segala sulit, susah, Allah kasih kemudahan. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, Anda siap untuk salawat itu, Anda sendiri nanti lihat. Sudah banyak beza. Beza dalam hati, beza fikiran, beza usaha, beza semua jadi bagus. Lebih bagus. Jauh lebih baik. Tuan-tuan, puan-puan siap? 1.000 salawat dalam satu hari? Boleh kan? Boleh? Atau mau fikir dulu? Boleh. Boleh insya Allah. Jangan kata insya Allah saja.
Insya Allah tidak cukup, tapi boleh insya Allah. Fa idza azamta fatawakkal. Azam dulu, ada azam. Jangan insya Allah. Gimana Tuhan? Siap? Insya Allah. Terus bila? Insya Allah. Bila lagi? Insya Allah. Jawab insya Allah saja, tidak ada amalan. Tapi kalau kita berkata siap, boleh, insya, berarti ada niat. Fa idza azamta, ada azam, baru tawakal kepada Allah SWT. Dan sederhana. Salawat itu banyak macam. Dan sederhana sekali. Anda boleh mau bawa Sayyiduna, boleh. Tidak bawa Sayyiduna, boleh. Dua-duanya boleh. Jangan Anda mana ada orang kata Sayyiduna itu tidak boleh. Ini tidak benar. Semua boleh. Dua-dua boleh. Mau baca salawat panjang, boleh. Mau pendek, boleh. Tidak menjadi masalah. Dan saya selalu berikan kepada jamaah salawat sederhana. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tapi kalau nomor satu salawat, yang terbaik, yang terbagus, yang teragung, yang termulia, nomor satu, salawat Ibrahimiyah. Sudah muazan ya? Kalau sudah muazan, bagi tahu ya. Salawat Ibrahimiyah. Itu yang nomor satu. Tak ada lebih baik dan lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah. Yang lain semua boleh. Semua boleh. Tapi kita mencari yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih sempurna, salawat Ibrahimiyah. Kenapa salawat Ibrahimiyah lebih bagus? Karena itu langsung dibenarkan oleh Allah. Allah benarkan salawat itu. Waktu turunnya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Waktu Allah menwajibkan salat, 5 waktu. Di dalam cerita Isra Mi'raj, semua tahu. Di situ turun at-tahiyat. Jadi dulu, awal mula-mula baca tahiyat tidak ada salawat. Jadi baca tahiyatul tayyibatul salawatul mubarakat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salawat. Baru turun ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, bersalawatlah kepada Rasul. Sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami boleh tahu salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sudah boleh, sudah tahu. Tapi macam mana salawat? Rasul diam, tidak menjawab. Datang malaikat Jibril, bawa salawat Ibrahimiyah. Berarti wahyu. Ini datang wahyu. Kalau wahyu berarti dari Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat ada 6 riwayat. Ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ada 6 riwayat dari hadis ini. Dan semua benar. Tapi saya bagi tuan-tuan, puan-puan, cara mudah. Ini salawat Ibrahimiyah lumayan panjang. Kalau kita mau baca 1000, banyak sekali. Mungkin habis banyak masa. Saya kasih cara mudah sekali, sederhana, Anda boleh bawa. Anda mula, Anda sekarang mau salawat 1000 dalam satu hari. Setiap salat 200. Kalau Anda merasa 200 kali salawat dalam satu kali salat, mungkin banyak, boleh Anda bagi. Macam mana bagi? Sebelum salat, 100. Selepas salat, 100. Jadi, 200. 5 waktu, 1000. Anda mula salawat
dengan salawat Ibrahimiyah. Anda mula salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Berapa kali? 10 kali. Kenapa saya kata 10 kali? Karena Rasulullah berkata 10 kali. Ini kan saya tadi bawa hadis. Barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari 10 kali dapat syafaatku. Jadi kita 10 kali. Tinggal berapa? Dalam 100. Tinggal 90. 90 boleh bawa salawat pendek. Faham? Jadi mula salawat Ibrahimiyah supaya kita benar-benar dapat salawat yang langsung dari Allah. Lebih karena salawat Ibrahimiyah panjang daripada nanti salah-salah. Boleh jaga perlahan-lahan, santai, nikmat, hayati 10 kali salawat Ibrahimiyah. Lebih Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cuba sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini dalam 1 menit boleh 50. 1 menit saja 50. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Mau lebih mudah lagi boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita boleh. Tidak menjadi masalah. Mau bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna juga boleh. Ini khusus. Saya mohon ya, mohon tuan-tuan, puan-puan, tolong jaga. Khususnya, khusus malam ini. Apalagi bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan berbanyak salawat, Allah jadikan masa yang akan datang insya-Allah lebih baik rezeki, lebih baik sehat, lebih baik umur, lebih baik rumah tangga, lebih baik dalam usaha, dalam semua amalan-amalan kita, dalam ibadah pun mudah-mudahan jadi lebih baik. Salawat kepada Rasul bukan main-main. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم